Jemaat yang berada di tempat ini dan yang juga berada di rumah, seluruhnya saya undang untuk bangkit berdiri. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Dengarkanlah panggilan beribadah untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita semua untuk kita boleh beribadah kepada Dia. Untuk mengingatkan bahwa ibadah kita setiap bulannya termasuk hari ini akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus, kiranya kita semua, baik yang di tempat ini dan juga yang berada di rumah, kita semua boleh mempersiapkan hati. Mari bersama kita puji kebesaran Tuhan kita, keagungan Tuhan kita, dengan menaikkan satu pujian dari KPPK nomor 306, Datang Bersyukurlah. Datang bersyukurlah pada Allah Tuhanmu. Genap rencananya, ubah
Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam hidup kami, entah sudah berapa banyak dan berapa sering kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan, kami menyadari kami tidak bisa berbuat apa lagi ya Tuhan, untuk merespon kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan atas kehidupan kami, selain kami bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, khususnya selama 1 minggu ini ya Tuhan, hingga saat ini kami ada, sebagaimana kami ada sekarang, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Sesungguhnya kasih-Mu ya Tuhan membuat kami mengerti bahwa kami sangat berharga di mata Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Kini ya Tuhan saatnya kembali kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kami melangkah lebih jauh ya Tuhan di dalam ibadah kami, terlebih dahulu Tuhan kami memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat kepada Engkau. Kami ya Tuhan acap kali melanggar segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Acap kali melanggar ya Tuhan perintah-perintah Tuhan. Ampuni ya Tuhan kesalahan kami, kasihanilah ya kami manusia berdosa ini ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami pada pagi hari ini untuk kami boleh layak menghadap tahta hadirat Tuhan. Kami menserahkan ya Tuhan, tolong berkati untuk ibadah kami di pagi hari ini. Berkati ya Tuhan setiap kami yang mengambil pelayanan. Berkati ya Tuhan untuk segenap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini dan yang juga beribadah dari rumah. Tuhan juga tolong berkati ya Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Joni yang akan memimpin dalam pemberitaan firman Tuhan dan juga di dalam memimpin di dalam sakramen perjamuan kudus. Biar ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, sungguh-sungguh ya Tuhan boleh menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarkannya. Kami serahkan ya seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, sekali lagi ajarkanlah kepada kami untuk menaruh rasa hormat, respek yang tinggi kepada Allah. Dengan menunjukkan sikap ya Tuhan yang baik tak kala kami beribadah ya Bapa di tempat ini. Menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan boleh kami tempatkan di tempat yang tertinggi dan menjadi satu-satunya tujuan ya Tuhan, tak kala kami melakukan ibadah di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami serahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hormati bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang, dan seterusnya, berdunia. Amin. Amin. Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk. Pembacaan nas firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita buka dari Matius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Jikalau jemaat telah menemukannya, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Matius 6 ayat yang 9 sampai dengan ayat ke-13. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Sebagai orang percaya kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan, seluruh umat manusia pastinya mengalami segala kesulitan di dalam hidupnya, termasuk mungkin sebagian besar di antara kita semua yang berada di tempat ini, dan juga yang berada di rumah. Namun kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa kita menghadapi persoalan bersama-sama dengan Tuhan, beban itu tidak lagi menjadi berat. Amin ya, saudara. Bersama dengan Tuhan, tidak ada beban berat yang kita jalani. Kita akan bersama-sama memuji kebesaran Tuhan kita dengan menaikkan satu pujian di dalam KLPP nomor 9, Tuhan pimpin hidupku. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalalkannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika dia mengatur semua. Jika dia mengatur semua isi dunia. Tahunnya pun juga pimpin hidupku. Jika dia mengatur semua jalan hidupku. Ku tahu dia pun juga pimpin hidupku. Silakan musik. Jemaat semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi kepada Tuhan, tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalalkannya. Badai hidup yang besar, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur dihiburkannya. Katakan dengan sungguh, jika dia mengatur semua, jika dia mengatur semua isi dunia. Ku tahu dia pun juga pimpin hidupku. Jika dia mengatur semua jalan hidupku. Ku tahu dia pun juga pimpin hidupku. Sekali lagi, jika dia mengatur semua. Jika dia mengatur semua isi dunia.
hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat seluruhnya silakan untuk duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joni Chang, yang sekaligus akan memimpin kita semua di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan akan bertemakan, berikanlah kami makanan secukupnya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian dari KPPK nomor 144, Firman Hidup. Firman Khalik semesta, ajar firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajar firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajar, firman yang hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang hidup. Firman Putra mulia, ajar firman hidup. Menyampaikan kurnia, ajar firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajar, firman yang hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang hidup. Silakan Gusti. Bait yang ketiga. Beritakanlah Injilnya, ajar firman hidup, yang didamai sentosa, ajar firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajar, firman yang hidup.
selanjutnya saya serahkan kepada Musa. Jemaat yang terkasih, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, firman-Mu adalah firman yang ajaib. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Sesungguhnya hidup kami tidak bisa lepas daripada firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan ialah terang di sepanjang jalan kami, sungguh boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tibalah saatnya setiap kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami. Biarlah Tuhan buka telinga rohani kami, hati rohani kami, mata rohani kami untuk boleh memahami firman Tuhan. Dan kami boleh belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan setiap kami Tuhan sungguh boleh menjadi tanah-tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan ditaburkan, boleh terus berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat. Tolong hamba-Mu Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya, shalom. Ada sukacita saudara? Amin. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini satu anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri sehingga kita boleh datang pada pagi hari ini untuk boleh beribadah di rumah Tuhan. Saudara, biarlah hari lepas hari kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap pertolongan, perbuatan yang Tuhan berikan, secara khusus untuk kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah menurun, tapi biarlah kita boleh tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga prokes, ya saudara, namanya virus kita tidak tahu saudara ya, jadi jangan kita lengah ya, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, kita akan melanjutkan merenungkan tentang doa Bapa kami. Tema pada pagi hari ini yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Mari kita kembali membuka dari Matius pasal yang ke-6. Kita perhatikan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bersama-sama ya. 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan dan juga boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih, berbicara mengenai rasa puas, pada dasarnya manusia memiliki rasa yang tidak pernah puas. Rasa di mana merasa kurang dan ingin memiliki lebih. Walaupun apa yang dimiliki menurut orang lain sudah sangat bagus, mungkin sudah sangat sempurna. Sebagai contoh, seorang yang memiliki mobil sport car yang harganya kita tahu yang begitu mahal, bisa belasan M bahkan puluhan M. Kalau kita tanya, puas nggak dengan kecepatan yang bisa dipacu oleh kendaraan itu? Hampir bisa dipastikan kalau bisa lebih kencang lagi. Ya, padahal mobilnya bisa lari 300 km per jam. Saudara, kita bawa mobil 100 km lebih aja sudah begini ya, udah kencang ya. Ini 300 bisa lari 300 km per jam masih dirasa kurang cepat. Cepat yang terkasih, rasa tidak puas senantiasa berkaitan dengan keinginan yang tidak terkendali. Keinginan untuk memiliki lebih tidaklah salah. Sekali lagi saudara, bahwa keinginan untuk memiliki lebih tidaklah salah. Akan tetapi jika kita telah dikuasai oleh keinginan tersebut, maka itu sudah menjadi dosa, sudah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Itu sudah menjadi dosa di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nikmatilah setiap pemberian Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Nikmatilah apa yang sudah Tuhan berikan pada saat ini. Itulah yang membuat kita boleh bersuka cita. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau kita bisa menikmati akan berkat Tuhan, itu adalah anugerah. Dan orang mungkin bisa membeli ranjang yang harganya puluhan juta bahkan ratusan juta, tapi belum tentu dia bisa tidur nyenyak. Ada orang bisa makan di restoran yang mahal
bayar jutaan bahkan belasan juta, tapi belum tentu bisa menikmati makanan tersebut. Jadi kalau kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu satu anugerah. Itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jangan hati kita susah oleh karena kita belum mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan. Jangan kita bersusah hati dengan sesuatu yang tidak ada pada kita. Tapi kita mau bersyukur untuk setiap berkat, untuk setiap pemberian yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan membicarakan mengenai kebutuhan primer yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Bukan kebutuhan sekunder yang boleh ada, boleh tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk berdoa demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita bersyukur setelah kita bertobat, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap kita yang sudah mengalami kelahiran baru, setiap kita yang sudah mengalami pengampunan yang daripada Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Secara khusus di dalam kita memohon. Oleh karena seorang anak dia bisa memohon, meminta sesuatu kepada orang tuanya atau kepada bapaknya. Saudara, pada waktu kita memohon, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ini tidak diberikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika engkau belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus berkata, jika engkau belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah dan kamu akan menerimanya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam salah satu terjemahan versi bahasa Inggris, kalimat ini berbunyi, give us this day our daily bread. Ya, kalau diterjemahkan secara bebas, saudara, berikanlah kami hari ini roti sehari-hari. Ya, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Saudara, roti adalah makanan pokok bagi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang di Timur Tengah pada umumnya. Kalau kita di Indonesia, makanan pokok kita apa? Nasi. Makanan pokok kita nasi. Ada orang dikasih makan roti rasanya belum kenyang, ya. Walaupun sudah makan roti rasanya belum kenyang. Atau makan mie atau bakmi belum kenyang. Harus diisi oleh nasi. Kalau sudah makan nasi, nah itu artinya sudah makan. Ya, kalau belum makan nasi kayaknya belum makan. Tapi bagi orang-orang di Israel, orang-orang Yahudi, khususnya di Timur Tengah, roti adalah makanan pokok bagi mereka. Makanan pokok, makanan utama. Saudara, berbicara mengenai roti, kita kembali mengingat peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, mereka menjalani satu kondisi yang tidak mudah. Mereka harus menjalani padang gurun yang begitu tandus, yang begitu panas. Saudara, berapa jumlah bangsa Israel pada waktu itu yang keluar dari tanah Mesir? Alkitab mencatat ada 600 orang laki-laki. Jadi dicatat, saudara, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, tanah Mesir, jumlahnya itu ada 600.000 laki-laki, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Jadi di sini kita bisa perkirakan sekitar ada 1,5 juta lebih orang, yaitu orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Satu jumlah yang begitu banyak, bukan ratusan, bukan ribuan, ini 1,5 juta lebih orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Jemaat yang terkasih, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya memberi makan 1,5 juta orang lebih ini? Atau dengan apa memberi makan orang sebanyak 1,5 juta lebih? Saudara, tidak mungkin dengan cara-cara biasa bisa memberikan makan kepada orang sebanyak 1,5 juta lebih. Kalau pesan McDonald lagi itu belum ada, saudara, ya, atau pakai GoFood, ya. Mau pesan Kentucky, rasanya juga nggak mungkin bisa melayani sekaligus 1,5 juta orang. Berapa banyak ayam harus dipersiapkan, berapa banyak penggorengan harus dipersiapkan.
Ya, beberapa waktu lalu Ibu Risma ya, Menteri Sosial, wah dia marah-marah sekali. Kenapa? Karena harus dipersiapkan makanan untuk orang-orang yang terkena COVID, harus diberikan makanan mereka yang membutuhkan. Itu penggorengan hanya beberapa saja. Ya, itu hanya berapa orang yang beberapa ratus, mungkin juga nggak sampai ribuan. Tapi mereka sudah kelihatannya begitu kewalahan. Ini 1,5 juta orang lebih. Jemaat yang terkasih, Tuhan dengan kuasanya yang ajaib, dia menurunkan mana dari langit. Sehingga orang-orang Israel dapat mengolahnya dan mereka tidak kelaparan. Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka boleh mengambil mana tersebut, tetapi tidak boleh mengambil lebih. Engkau harus mengambil dengan secukupnya untuk hari itu. Saudara, ada yang mencoba mengambil lebih. Wah, saya simpan aja mananya lebih banyak. Ya, siapa tahu nggak ada mananya. Jadi ada saudara di antara mereka mengumpulkan mana lebih daripada apa yang dibutuhkan. Lalu apa yang terjadi? Pada keesokan harinya, mana tersebut rusak, busuk. Saudara, Tuhan ingin bangsa Israel percaya kepada Yehova Jireh, yaitu Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara, Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang pasti akan memelihara kehidupan mereka. Jemaat yang terkasih, jika ada orang yang tidak percaya, ya, jika ada orang yang tidak percaya akan mujizat yang Allah lakukan dengan menurunkan mana dari langit, kita bisa bertanya kepada dia, lalu bagaimana caranya memberi makan 1,5 juta orang lebih? Bagaimana caranya? Saudara, tidak ada kemungkinan yang lain, hanya melalui kuasa Tuhan yang dapat menurunkan mana dari langit, memberikan makan untuk orang sebanyak 1,5 juta lebih. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Roti adalah kebutuhan pokok. Tuhan tahu kebutuhan pokok kita. Dan Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan mencukupkan akan kebutuhan pokok kita. Saudara, terkadang kondisi kita mungkin seperti pada waktu kita berada di padang gurun yang tandus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bagaimana dengan kehidupan saya ke depan dengan kondisi yang demikian, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mungkin kita bertanya pada saat ini, Tuhan, bagaimana saya bisa bertahan dengan kondisi yang sedemikian sulit? Bagaimana saya bisa bertahan? Saudara, pada saat ini bila kita boleh berdoa kepada Allah Bapa yang di surga. Berdoalah untuk kebutuhan pokok kita, bukan kebutuhan sekunder yang boleh ada, boleh tidak. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memelihara kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 6, lihatlah burung-burung di langit. Mereka tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapa-Mu di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung tersebut? Kalau Allah Bapa memelihara burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, terlebih Dia akan memelihara akan kehidupan kita. Saudara, saya sering memperhatikan apa yang ada di sekeliling. Kita bersyukur di gereja, ya di depan gereja begitu banyak sekali pohon-pohon, banyak sekali burung-burung yang ada. Ya, ada burung gereja, burung kutilang. Ya, kita bersyukur kita sudah membersihkan gereja, sudah mengecat ya, tapi terkadang mungkin ada burung yang nakal juga ya, baru dibersihkan ya, ada kotor lagi. Saudara, pada waktu kita melihat sekeliling kita, pada waktu kita melihat burung yang ada di sekeliling kita, entah kenapa ada burung kutilang dekat sekitar gereja, mungkin dipelihara oleh tetangga atau yang burung kutilang yang liar ya. Itu saya perhatikan kalau jam 4 lewat itu dia pasti berkicau. Jam 4 lewat dia sudah berkicau.
Dan saya lihat di depan itu banyak mereka berterbangan, selain burung kutilang ada burung gereja dan burung lainnya. Saudara, saya melihat burung-burung tersebut seperti iri gitu, tanda kutip saudara ya. Kenapa saya harus khawatir? Ya, burung itu dia tidak menabur, tidak menuai, tapi bisa hidup dipelihara oleh Tuhan, hidup sehat. Dia bisa mencari makan dan Tuhan menyediakan akan makan. Saudara, inilah pemeliharaan yang daripada Tuhan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia piara seekor burung, sudah dirawat, kasih makan, semuanya sudah terjamin. Sakit, ya, burung tersebut sakit. Padahal sudah dipelihara, sudah dipersiapkan segalanya. Saudara, itulah pemeliharaan dari manusia itu sangat terbatas. Tetapi pemeliharaan yang daripada Tuhan adalah pemeliharaan yang sempurna. Lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung tersebut? Jemaat yang terkasih, Tuhan tahu akan kebutuhan pokok kita. Tuhan tahu setiap kita memerlukan makanan. Tuhan tahu setiap kita memerlukan roti. Tuhan ingin setiap kita memohon kepadanya. Sebagai Bapa ya kita yang di surga, Tuhan ingin setiap kita boleh memiliki satu relasi yang intim, yang dekat dengan Bapa. Teman yang terkasih, ada yang berkata, jika Tuhan tahu kebutuhan kita, mengapa kita harus berdoa? Tuhan kok tahu kebutuhan kita? Dan kita sering mendengar Tuhan akan memeliharakan kehidupan kita. Untuk apa lagi kita harus berdoa kepada Tuhan? Saudara, di dalam keluarga orang tua pasti tahu kebutuhan sang anak, betul? Setiap orang tua pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak mereka. Tetapi mengapa anak-anak kita tetap meminta atau memohon kepada orang tua atau kepada kita? Saudara, di sini yang terpenting bukan memintanya, bukan memohonnya, tetapi bagaimana kondisi komunikasi itu dapat tercipta. Bagaimana komunikasi itu dapat terjalin dengan baik. Bagaimana kedekatan satu dengan yang lain itu dapat terjalin. Jadi pada waktu kita berdoa sesungguhnya bukan hanya untuk memohon saudara. Tapi kita boleh menjalin satu relasi yang intim, yang dekat dengan Allah. Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang sangat indah sekali. Pagi-pagi benar, dia bangun, apa yang dia lakukan? Baca Quran, lihat gadget, enggak saudara ya. Dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Saudara, memang waktu yang indah adalah waktu di mana kita boleh menenangkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Pada waktu pagi-pagi hari kita belum melakukan segala sesuatu, di mana kondisi fisik kita juga masih fit, masih segar. Disitulah kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Allah Bapa yang di surga. Jemaat yang terkasih, mari setiap kita boleh membangun satu relasi yang intim dengan Bapa kita yang di surga. Berdoalah senantiasa kepadanya, dan Bapa yang di surga akan mendengar akan seruan doa anak-anaknya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mungkin lebih daripada sekali kita membaca, merenungkan doa Bapa kami ini. Kita membaca, kita mendengar Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Bapa yang memeliharakan kehidupan setiap kita. Permisi tanya, apakah setiap kita yakin akan pemeliharaan yang daripada Tuhan? Mungkin saat ini kita sedang menjalani dalam satu situasi kondisi seperti bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun yang tandus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Secara khusus dengan kondisi pandemi yang terus berkepanjangan. Tuhan, bagaimana saya melanjutkan akan kehidupan saya? Bagaimana saya melanjutkan akan kehidupan keluarga saya, usaha pekerjaan saya? Bagaimana dengan studi akan anak-anak saya? Mari kita belajar bersama-sama. Kita boleh melihat akan pemeliharaan Bapa di surga yang begitu sempurna. Dia pelihara burung-burung di udara.
terlebih Dia akan memelihara setiap kita. Mari kita menjalin satu komunikasi, relasi yang intim dengan Allah Bapa. Berdoalah senantiasa, memohonlah kepadanya. Bukan hanya sekedar memohon, tetapi kita mau menjalin satu relasi yang dekat dengan Bapa kita. Dan lihatlah, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan setiap umatnya yang senantiasa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak mensandarkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami masih ragu apakah Tuhan akan memelihara kehidupan setiap kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini boleh mencelikkan akan iman rohani kami Tuhan, mata rohani kami Tuhan. Untuk boleh melihat satu kebenaran bahwa Bapa yang di surga tahu kebutuhan setiap anak-anaknya. Dan Tuhan akan menolong, akan memelihara, akan mencukupkan kebutuhan setiap umatnya. Berkati firman-Mu Tuhan, agar setiap kami sungguh boleh menjadi orang-orang yang terus berdoa, berharap pada Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah setiap kita boleh datang di hadapan Tuhan, pribadi secara pribadi. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk anugerah keselamatan, pengorbanan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dia sudah mati bagi setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita mau naikkan pujian KPPK nomor 162. Kasih yang ajaib, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Jadi dosa, namun anak
terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masing-masing. Berdoalah kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk pengorbanan yang Tuhan berikan. Pemusik akan memainkan salibnya. Mari saudara, kita datang di hadapan Tuhan sebelum menerima perjamuan kudus. Momen saat ini kita tidak memohon untuk hal yang lain, tapi kita mau datang secara khusus mensyukuri akan kasih Tuhan yang terbesar. Dia telah memberikan putranya yang tunggal. Jika yang paling bernilai, yang paling berharga, itu anak yang tunggal, dia sudah berikan kepada kita. Terlebih yang lain, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mencukupkan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, ucapkanlah syukur pada Tuhan untuk kasih, untuk salib, untuk darah yang Tuhan sudah teteskan, untuk menyucikan kita, untuk menebus kita daripada kebinasaan. Datanglah kepada Tuhan, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami boleh kembali menerima roti dan anggur yang melambangkan akan penderitaan Engkau Tuhan. Ajarkanlah hari lepas hari, bukan saja pada waktu kami mengikuti perjamuan kudus, tapi dalam seluruh kehidupan kami tidak lupa akan salib Tuhan. Kami tidak lupa Getsemani. Kami tidak lupa akan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan sucikan, Tuhan layakan setiap kami, dan kami boleh menerima roti dan anggur ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita persiapkan roti dan anggur yang ada pada kita. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri sembari memegang roti di tangan kita masing-masing. Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itulah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita memakannya dengan penuh ucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia. Jiwa
Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita meminumnya dengan penuh ucapan syukur. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami diselamatkan bukan karena jasa-jasa kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk boleh membagikan, memberitakan akan Injil Tuhan, berita sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, sehingga setiap mereka yang belum percaya boleh mendengar akan Injil Tuhan, dan mereka juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Engkau. Pakai setiap kami Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang bagi dunia ini, boleh menjangkau mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan tetap berdiri kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari lepas hari di mana Tuhan sudah memimpin akan kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan semata-mata karena anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Ajarkanlah setiap kami untuk selalu menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan. Pada waktu kami menghitung berkat-berkat Tuhan, tidak akan terhitung berkat Tuhan oleh karena begitu besar jumlahnya. Bila hati kami boleh dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu beribadah di gereja maupun sebagian yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan kondisi pandemi di Indonesia semakin pulih oleh karena pertolongan yang daripada Engkau. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati agar setiap kami jemaat-Mu dan juga setiap masyarakat boleh tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Kami menyerahkan juga untuk pemulihan kondisi ekonomi di Indonesia, mohon turut campur tangan yang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk saat ini di mana banyak sekali ibadah-ibadah disiarkan secara online. Kami berdoa untuk media-media juga yang dipakai, biar Tuhan kiranya memberkati agar firman Tuhan boleh semakin tersebar, Injil Tuhan boleh semakin tersebar, dan lebih banyak lagi mereka yang belum mengenal Engkau boleh percaya kepada Engkau, secara khusus mereka yang ada di pedalaman-pedalaman yang sulit sekali untuk dijangkau. Kami berdoa biar Tuhan pakai keberadaan gereja pemberita Injil yang ada di Indonesia dimanapun berada, di kota-kota besar, di daerah-daerah terpencil, Tuhan pakai boleh menjadi alat Tuhan, boleh menjangkau mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati untuk setiap majelis yang melayani. Tuhan berkati setiap pengurus, setiap majelis, setiap jemaat yang melayani. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk kehidupan setiap jemaat-Mu, biar Tuhan kiranya menolong dalam kesehatan. Tuhan berkati. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami mohon kesembuhan yang daripada Engkau. Kami mohon pertolongan yang daripada Engkau. Tuhan pulihkan kesehatan setiap jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga dalam usaha pekerjaan setiap jemaat-Mu, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Tuhan mencukupkan akan kebutuhan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami berdoa mau menyerahkan kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan. Biar Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Tuhan jauhkan daripada segala mara bahaya. Tuhan jauhkan daripada segala yang jahat. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Muse yang sudah memberitakan firman Tuhan dan juga sudah memimpin kita semua dalam sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan memberkati pelayanan Muse dan keluarga.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan bersamaan dengan kita memberikan persembahan, kita juga akan memuji Tuhan. Di dalam pujian SNP nomor 582, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku bersama dalam lembah kekelaman. Silakan musik. Bait yang kedua, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku bersama dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam. Aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Saya undang untuk jemaat semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa syukur. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang sudah begitu baik memberkati kehidupan kami, termasuk di dalam usaha dan pekerjaan kami. Kini tiba ya Tuhan, saatnya kami memberikan sebagian daripada berkat yang sudah boleh kami terima, untuk boleh kami berikan, untuk boleh mendukungnya Tuhan pekerjaan di tempat ini, dan boleh dipergunakan untuk seluas-luasnya perbesaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Bersyukur Tuhan sekali lagi di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan, namun Tuhan tetap memberkati kehidupan pekerjaan kami. Sesungguhnya Tuhan tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena ya Tuhan, bahkan hidup yang kami miliki sampai dengan hari ini, kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan itu sesungguhnya adalah berkat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih, dan kami persembahkan ya Tuhan persembahan ini di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, pohon
Jemaat yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, penyertaan, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, mengambil saat teduh. Sampai di sini ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.